Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video tugas kuliah. Kali ini saya dan teman-teman saya akan memberikan penjelasan materi mengenai manajemen pengendali mutu ISO. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum mulai ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada Arif Rahman Hakim, Fatrianur Fadilah, Kurniawan Adam, Nadia Oktaviana, Reza Salimah, dan Siti Nurhamidah. Oke, selamat menyaksikan penjelasan materi yang akan kami sampaikan. Pendahuluan. Manajemen pengendali mutu ISO adalah suatu sistem manajemen yang membantu perusahaan atau organisasi dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Di era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin ketat dan pelanggan semakin cerdas dan mengharapkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi perlu memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pasar dan pelanggan. Penerapan manajemen pengendalian mutu ISO sangatlah penting bagi perusahaan atau organisasi dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan keandalan yang ditetapkan. Sistem manajemen pengendali mutu ISO melibatkan proses pengendalian mutu untuk memastikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Selain itu, sistem manajemen pengendali mutu ISO juga membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan reputasi perusahaan di pasar global. Dalam era digital dan globalisasi, konsumen semakin cerdas dan membutuhkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi perlu menerapkan sistem manajemen pengendali mutu untuk memastikan kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis yang baik di pasar global. Dalam konteks ini, standar ISO 9001 menjadi semakin penting sebagai acuan standar internasional untuk penerapan sistem manajemen pengendali mutu. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan pengendalian mutu produk atau layanan. Dengan menerapkan standar ISO 9001, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat reputasi bisnis mereka di pasar global yang semakin kompetitif. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, seperti manusia, keuangan, dan teknologi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam manajemen, sumber daya tersebut dikelola dengan cara yang baik dan efektif, dengan fokus pada hasil yang telah diinginkan. Dalam konteks bisnis, manajemen dapat merujuk pada pengelolaan suatu perusahaan atau pengorganisasian. Menurut Winardi, manajemen diartikan sebagai proses yang khas, terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sehingga, manajemen diartikan sebagai sebuah proses dalam mencapai keunggulan kompetitif dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Manajemen mutu juga membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Lalu, ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian mutu adalah mengidentifikasi dan mencegah cacat atau kesalahan dalam proses produksi, sehingga produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Menurut Vincent, pengendalian mutu adalah aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, dan bukan berfokus pada upaya mendeteksi kerusakan saja. Pengendalian mutu juga merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien. Pengendalian mutu juga merupakan suatu sistem kendali yang berorientasikan pada pencegahan kerusakan, memastikan produk
atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tujuan pengendalian mutu. Tujuan utama pengendalian mutu ialah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Maksudnya, pengendalian memastikan bahwa produk atau kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sudah memenuhi standar atau belum. Menurut Asauri tahun 2008, bahwa tujuan pengendalian mutu adalah yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya infeksi dapat diperkecil sekecil-kecilnya. Yang ketiga, mengusahakan agar biaya desain produk menggunakan mutu produksi dapat menjadi sekecil mungkin. Yang keempat, mengutarakan agar biaya produksi menurun serendah mungkin. Pengendalian mutu yang efektif dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk membantu memperbaiki kualitas produksi atau layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam jangka panjang, pengendalian mutu yang baik juga akan membantu meningkatkan profitabilitas dan memperkuat reputasi ataupun citra merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian mutu antara lain, yang pertama ada kepemimpinan. Dalam sebuah manajemen sangatlah penting dalam menentukan kesuksesan pengendalian mutu. Manajemen perlu memperlihatkan dukungan penuh terhadap program pengendalian mutu dan terlibat langsung dan memastikan keberhasilannya. Yang kedua, ada budaya organisasi. Berfokus pada kualitas dan pengembangan dalam membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksana pengendalian mutu. Yang ketiga, ada sumber daya manusia yang terampil. Terkait dalam pengalaman yang sangat penting dalam keberhasilan, pengendalian mutu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan yang mampu membuat kemampuan mereka meningkat. Yang keempat, teknologi dan peralatan yang canggih dan mutakhir dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dan pelayanan untuk memastikan kualitas produk layanan yang dihasilkan. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Faktor penting dalam keberhasilan pengendalian mutu ialah untuk mengetahui kebutuhan harapan pelanggan dan memastikan produk layanan yang dihasilkan memenuhi kualitas yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian mutu, faktor-faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi perlu mempertimbangkan dan mengelola faktor tersebut secara holistik untuk mencapai kesuksesan dan pengendalian mutu. Langkah-langkah pengendalian mutu. Langkah-langkah dalam pengendalian mutu meliputi penentuan standar, kualitas, monitoring kualitas, evaluasi kualitas, tindakan perbaikan, pengawasan, dan penyempurnaan. Yang harus dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk mencapai hasil yang optimal dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam bukunya, Konsep Pengendalian Mutu, Raffianto menjelaskan bahwa proses pengendalian mutu melibatkan siklus PDCA yang terdiri dari perencanaan, pengerjaan, atau proses pengecekan atau evaluasi, dan tindakan perbaikan untuk masalah yang berkaitan dengan kualitas. Siklus PDCA pada hakikatnya merupakan metode untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan ditunjukkan oleh gambar yang terdiri dari 4 tahap, yaitu siklus PDCA merupakan penerapan dari konsep pengendalian mutu, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka pengendalian mutu harus dilakukan dengan maksimal pula. Caranya dengan menerapkan asas-asas pengendalian mutu maksimal. Menerapkan asas-asas pengendalian mutu maksimal perlu langkah-langkah pada masing-masing tahapan. Antara lain, 1. Tahapan perencanaan atau plan. Harus ditentukan proses mana yang perlu diperbaiki, yaitu proses yang
berkaitan erat dengan misi organisasi dan tuntutan pelanggan. B. Menentukan perbaikan apa yang akan dilakukan terhadap proses yang dipilih. C. Menentukan data dan informasi yang diperlukan untuk memilih proses yang paling relevan dengan perusahaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau DO. A. Mengumpulkan informasi dasar tentang jalannya proses yang sedang berlangsung. B. Melakukan perubahan yang dikehendaki untuk dapat diterapkan dengan menyesuaikan keadaan nyata yang ada sehingga tidak menimbulkan gejolak. C. Kembali mengumpulkan perbaikan atau tidak. 3. Tahap pemeriksaan atau cek. Menafsirkan perubahan dengan menyusun data yang sudah terkumpul dalam grafik. Grafik yang lazim dipakai dalam pengendalian mutu yaitu analisis, merangkum serta menafsirkan data dan informasi untuk mendapatkan kesimpulan. Yang keempat, tahap tindakan perbaikan atau action. A. Memutuskan perubahan mana yang akan diimplementasikan. Jika perubahan yang dilakukan berhasil bagi perbaikan proses, maka perlu disusun prosedur yang baru. Yang baku. B. Adanya pelatihan ulang dan tambahan bagi karyawan agar adanya perubahan yang baik. C. Pengkajian apakah mempunyai efek negatif pada bagian lain atau tidak. Yang D. Penentuan perubahan untuk menjaga agar seluruh karyawan melaksanakan apa yang diharapkan dalam prosedur yang telah digariskan. Prinsip-prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip manajemen mutu memberikan panduan dalam membangun dan menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip manajemen mutu yang sering digunakan. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan adalah tujuan utama dari manajemen mutu. Yang kedua, kepemimpinan yang baik dan kuat sangat penting dalam membangun dan menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan. Semua orang harus terlibat dalam upaya memperbaiki mutu, produk, atau layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pendekatan proses. Memahami dan mengelola proses secara sistematis dan berkesinambungan adalah kunci dalam mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Selalu berupaya memperbaiki mutu, produk, atau layanan secara terus-menerus melalui evaluasi dan tindakan perbaikan yang sistematis. Yang keenam, pendekatan berbasis fakta. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang valid yang terjamin keasliannya. Yang ketujuh, hubungan dengan pemasok. Memastikan bekerja sama baik dengan pemasok untuk memastikan kualitas bahan baku dan layanan yang diberikan. Yang kedelapan, peningkatan mutu. Berkomitmen untuk meningkatkan mutu produk atau layanan secara berkesinambungan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip manajemen mutu adalah panduan yang sangat penting dalam membangun dan menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Selain itu, prinsip-prinsip manajemen mutu juga membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kepuasan karyawan dan pemasok. Manajemen mutu ISO atau International Organization for Standardization adalah suatu standar global yang menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai kinerja yang konsisten dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan pelanggan serta memperbaiki proses bisnis secara berkelanjutan. ISO 9001 adalah standar yang paling umum digunakan untuk manajemen mutu ISO. Standar ini memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif dan terus memperbaiki proses bisnis. ISO menguraikan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh organisasi yang ingin memperoleh sertifikasi, termasuk persyaratan untuk
sistem manajemen mutu, dokumentasi, proses bisnis, pengukuran kinerja, dan tindakan perbaikan. ISO mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tahun 2015 menjadi ISO 9001. Sertifikat ISO berlaku selama 3 tahun dan Badan Sertifikasi akan melakukan audit surveillance untuk memastikan konsistensi penerapan ISO di perusahaan. ISO merupakan persyaratan minimum dalam membangun sistem jaminan mutu, dan perusahaan harus mengembangkan sistem mutunya melalui perbaikan terus-menerus. Penerapan Manajemen Mutu ISO. Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 merupakan suatu langkah penting bagi perusahaan dalam memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk memenuhi prosedur ini, semuanya diserahkan pada masing-masing perusahaan, tergantung dari jenis dan kompleksitas dari masing-masing industri. Di antaranya, 1. Perencanaan kualitas. Perusahaan melakukan perencanaan kualitas dengan membuat pedoman mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu yang jelas dan terukur. Yang kedua, penerapan proses. Perusahaan melakukan penerapan proses yang diatur dalam prosedur kerja departemen atau bagian, sehingga setiap aktivitas dapat dilaksanakan dengan konsisten dan efektif. Yang ketiga, pengendalian dokumen. Perusahaan melakukan pengendalian dokumen dengan memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses bisnis sesuai dengan standar ISO 9001. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan SDM yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, pengukuran kinerja. Perusahaan melakukan pengukuran kinerja dengan mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk memastikan pencapaian sasaran mutu dan aktivitas sistem manajemen mutu. Yang keenam, audit internal dan eksternal. Perusahaan melakukan audit internal dan eksternal secara teratur untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan dengan efektif dan efisien. Terakhir, yang ketujuh, perbaikan secara berkelanjutan. Perusahaan melakukan perbaikan terus-menerus dengan menerapkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen mutu. Nah, kesimpulan dari materi ini, menurut saya, manajemen pengendali mutu ISO merupakan suatu manajemen yang membantu perusahaan atau organisasi yang berstandar ISO 9001, yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pada perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi yang menerapkan standar ini dapat memanfaatkan manfaat-manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam operasi, peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mencapai keuntungan tersebut, organisasi harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengendalian mutu ISO dengan benar dan konsisten, seperti dengan menerapkan siklus PDCA dan menerapkan manajemen mutu ISO untuk masalah yang berkaitan dengan kualitas. Sehingga, manajemen mutu ISO adalah pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semua elemen perusahaan harus mampu bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk mencapaikan hasil yang diinginkan. Manajemen ISO juga memberikan banyak sekali manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, kepuasan pelanggan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata para pelanggan. Manajemen mutu ISO juga adalah standar internasional yang memastikan perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka melalui siklus PDCA dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Menurut Satria Nurpadila, penerapan ISO sangatlah penting bagi manajemen perusahaan ataupun organisasi dalam memastikan bahwa produk sudah memenuhi kualitasnya atau belum. Sistem manajemen pengendalian mutu ISO melibatkan proses pengendalian mutu untuk memastikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan serta memenuhi persyaratan hukum dan
regulasi. Sistem manajemen pengendalian ISO juga membantu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Sistem manajemen mutu ISO 9001 adalah sistem manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam hubungan dengan mutu atau quality. Salah satu sistem manajemen ISO 9001 yang merupakan standar manajemen bisnis yang paling terkenal di dunia, salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas produk dan jasa perusahaan, dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang diberikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Kesimpulannya yaitu budaya organisasi yang berfokus pada kualitas dan pengembangan terus-menerus dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan pengendalian mutu. Sumber daya manusia yang terampil, terlatih, dan berpengalaman sangat penting dalam keberhasilan pengendalian mutu. Pemilihan teknologi dan peralatan yang tepat dapat membantu memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Jadi, kesimpulan dari materi ini menurut saya adalah budaya organisasi yang berfokus pada kualitas dan pengembangan terus-menerus dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan pengendalian mutu. Budaya organisasi yang tidak mendukung pengendalian mutu dapat menghambat keberhasilannya. Sumber daya manusia yang terampil, terlatih, dan berpengalaman sangat penting dalam keberhasilan pengendalian mutu. Teknologi dan peralatan yang canggih dan mutakhir dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dan pelayanan. Pemilihan teknologi dan peralatan yang dapat membantu memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan, dan memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi perusahaan atau organisasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen mutu merupakan suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran mutu yang direncanakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, sistem manajemen mutu adalah tatanan yang menjamin kualitas dan proses pelayanan atau produksi. Manajemen mutu merupakan semua aktivitas dan keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab perusahaan, serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Secara historis, mutu sebenarnya sebagai suatu konsep yang sudah lama dikenal. Pendekatan modern terhadap mutu ke dalam 5 tahap, yaitu inspeksi, pengendalian mutu secara statis, jaminan mutu manajemen, mutu strategis, dan obsesi mutu menyeluruh. Untuk melaksanakan manajemen mutu dengan baik dan menuju keberhasilan, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang kuat. Prinsip dasar manajemen mutu ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, kedua kepemimpinan, ketiga keterlibatan orang, keempat pendekatan proses, kelima pendekatan sistem terhadap manajemen, kelima perbaikan berkelanjutan, keenam pendekatan basis fakta, ketujuh hubungan dengan pemasok, dan kedelapan peningkatan mutu. Menurut saya, Siti Nurhamidah, manajemen pengendalian mutu ISO merupakan suatu sistem yang mengatur dan membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.